lihat Alkitab kita yang kita lihat satu ayat. Mari kita baca bersama-sama. Dua, tiga, yang karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi juga yang karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Haleluya. Hari ini kita berkata bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sungguh yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Kalau bulu, Bapak Ibu tahu sebuah bulu arum, bahasa kata arum nama rusak, patah terkulai. Jadi kalau arum nama rusak, bulu itu ya sebenarnya dipatahkan. Untuk diberdirikan lagi tidak mungkin. Sungguh yang pudar juga nyala, bagusnya itu dipadamkan. Itu mengganggu. Tetapi Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, sungguh yang pudar nyala tidak dipadamkan. Justru apa yang masih tersisa itu Tuhan manfaatkan untuk menuju kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesempurnaan. Ya. Jadi Tuhan itu Dia memperbaiki yang rusak. Yang rusak juga dibetulkan. Kenapa rusak? Karena dosa. Karena manusia. Kenapa sungguh padam? Karena dunia ini. Karena dosa-dosa. Siapa yang membuat manusia itu? Dipengaruhi oleh iblis. Jadi iblis itu ingin membuat manusia itu patah, rusak, marosak, padam. Padahal manusia diciptakan sempurna. Nah, setelah Tuhan memperbaiki hidup yang rusak itu, hidup yang padam itu, maka tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Nah, tema firman Tuhan hari ini kita lihat yaitu sempurna seperti Bapa surga. Sempurna seperti Bapa surga. Mungkin kita berpikir, wah ini susah, ini tidak mungkin terjadi. Dibanding diri kita yang lemah, yang terbuat dari tanah liat, sepertinya ini adalah sebuah kata yang muluk-muluk atau sebuah kata agamawi yang tidak mungkin. Ini hanyalah sebuah kata-kata yang indah, yang manis, tetapi sesungguhnya tidak bisa dicapai. Bukan begitu. Apa yang ditulis Alkitab memang itulah kenyataannya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan memang itulah kenyataan. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu apa arti sempurna ini. Sempurna ini dalam bahasa Yunani teleios, dalam bahasa Inggris perfect. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya adalah lengkap, selesai, utuh, matang, atau dewasa, tiba di tujuan. Nah, ini arti dari sempurna itu. Jadi jangan Bapak Ibu pikirkan ya sempurna itu di luar pengertian.
Jadi sempurna yang dimaksud adalah lengkap untuk selesai tiba di tujuan Natal. Apa artinya lengkap? Misalnya kita lihat ini pramuka, ya, Bapak Ibu bisa lihat dari belakang pramuka ini, kurang ya? Berarti kita sudah memakan. Di Batak sudah dapat proyektor yang baru karena sudah redup, akhirnya dibeli yang baru. Ini pun sudah lama kayaknya, jadi nggak jelas lagi ya. Nah, ini seorang pramuka, tetapi pakaiannya tidak lengkap. Nggak ada topinya, nggak ada dasinya, nggak ada emblemnya di sini, tanda lokasi. Nah, yang lengkap itu apa? Ini pramuka yang lengkap semua. Ada dasinya ini, ada sepatu, ada tinggal. Nah, ini pramuka yang lengkap. Ada emblemnya di sini, ada nama. Nah, lengkap gitu ya. Jadi sempurna itu lengkap. Nah, kemudian utuh atau penuh. Ini ayat ini tidak penuh. Jadi inilah ayat yang penuh. Jadi kita dulu setelah jadwal dosa sama Roma, mor, nah mor apa ya? Karena ada begitu kan, ngamor atau etik. Karena dosa kita tidak utuh. Nah, Tuhan mengharapkan kita begitu. Nah, karena dosa kita seperti ini, ya seperti bangunan yang gampang. Tapi Tuhan harapkan selesai. Nah, selesai ya. Ini tiba di tujuan. Sempurna itu artinya tiba di tujuan. Atau dalam seperti buah, ini buah pisang. Nah, ini masih apa ini? Mentah. Ada mokol lagi. Nah, hidup kita juga seperti ini ketika kita jauh dari Tuhan, berdosa mokol, tata, gitu kan? Nah, Tuhan harapkan kita matang. Nah, itulah arti sempurna. Nah, tiba di tujuan, lengkap, utuh, selesai. Ada istilah lain dewasa, dan artinya adalah pada akhirnya yang dimaksud adalah serupa seperti Kristus. Itu arti kesimpulan dari seluruh ini. Serupa dengan gambar Kristus. Karena gambar Bapa itu, bagaimana rupanya gambar Bapa itu? Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kemudian dalam Kolose dikatakan Yesus Kristus adalah gambar dan wujud Allah. Berarti Adam itu diciptakan seperti Yesus. Karena gambar dan rupa Allah itu mari kita ciptakan gitu. Nah, ternyata gambar dan rupa Adam itu diberitahukan kemudian ternyata gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus. Berarti Adam diciptakan seperti Yesus, serupa segambar. Adam yang pertama gagal dan akhirnya Adam yang kedua yang menjadi menyelamatkan dan sekaligus patron kehidupan kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan minta sempurna seperti Bapa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi arti sempurna ini kita sudah tahu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam ya, jadi gaya hidup penghuni kerajaan surga dan penghuni kerajaan dunia sedang menuju titik kulminasi di akhir zaman ini. Tahu Bapak Ibu titik kulminasi? Titik tertinggi dari sebuah pencapaian. Dunia ini sedang menuju kepada sebuah titik tertinggi
Dan Bapa Surgawi juga menginginkan orang percaya anggota kerajaan Allah menuju kepada titik itu. Jadi semua manusia, semua baik dunia ini, politik, ekonomi, semuanya sedang menuju ke sana. Baik kejahatan, baik kebaikan, semua berlomba-lomba menuju kepada titik tertinggi dari pencapaian. Maka tidak heran kalau dunia saja bergegas untuk menuju titik kulminasi itu, tidak heran kalau Bapa Surgawi juga meminta orang percaya juga menuju titik itu. Kalau kita lihat di dalam Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini orang percaya sedang menuju sebuah titik. Jadi orang benar, warga kerajaan surga sedang menuju titik itu, seperti cahaya, seperti bintang-bintang. Sementara orang dunia, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Itulah usaha dunia ini. Jadi semua orang bergerak ke sana. Semua orang bergerak ke sana. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Makanya saudara-saudara, kita akan melihat 3 hal tentang sempurna seperti Bapa Surgawi. Yang pertama kita lihat sempurna seperti Bapa Surgawi adalah ekspektasi Allah. Istilah ekspektasi ini artinya adalah harapan, keinginan. Jadi kalau saya buat nanti keinginan, sepertinya sudah biasa istilah itu. Nah, waktu Stephen waktu masih S1 dia minta laptop. Nah, dulu laptop. Dia enggak, yang diharapkan dia bisa laptop, bisa beli TV. Nah, setelah kami beli, kaget. Ini melebihi ekspektasi saya. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Ini melebihi ekspektasi saya. Nah, apa arti ekspektasi itu? Harapan besar yang dibebankan terhadap sesuatu yang bisa memberikan dampak yang baik atau lebih baik. Jadi ekspektasi itu adalah harapan atau sesuatu yang diinginkan terjadi. Jadi sempurna ini adalah harapan atau keinginan Allah. Amin. Jadi bukan keinginan manusia. Kita nggak ada punya dalih, nggak bisa punya dalih. Enggak, ini keinginan. Nah, kalau Allah berkeinginan, bukannya berarti dia lepas tangan. Ada orang kan maunya begini, tapi dia lepas tangan. Kemauannya banyak, tapi dia tidak ikut nimbrung di dalam. Ya, ada pernah mendengar begitu Bapak Ibu? Maunya begini, gereja itu maunya begini. Nah, tapi dia tidak mau nimbrung di dalam untuk ambil bagian. Keinginannya banyak, tetapi tidak mau. Nah,
Dia memberikan kuasa Roh Kudus, Dia memberikan firman-Nya, Dia memberikan kasih karunia. Dan Alkitab mengatakan sampai Dia naik ke surga, sampai sekarang Dia tidak pernah berhenti. Dia menjadi imam besar. Apa artinya imam besar? Berdoa bagi orang-orang percaya, tidak pernah berhenti. Jadi beralasan kalau Allah menginginkan itu, dan alasan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai, tetapi dimungkinkan terjadi bagi setiap anak Tuhan. Amin. Kita kadang seperti orang tua ya, dengan anak kecil. Angkat dulu itu. Dia nggak tahu mengukur kekuatan anaknya. Angkat dulu. Malas dia betul. Padahal anak itu kan nggak mampu. Kalau orang tuanya mampu punya kekuatan, tapi anak itu nggak mampu. Angkat dulu. Nah, atau kerjakan dulu ini. Dia anak itu sebelumnya nggak tahu apa-apa. Kita pikir dia sudah tahu mengerjakannya karena kita pikir karena kita sudah tahu mengerjakan, otomatis dia sudah tahu. Harusnya diajari dulu baru beralasan kita minta lakukan. Itu kalau kita orang tua. Tapi Tuhan kalau dikatakan lakukan itu, Dia sudah mengajari kita. Dia sudah tahu kekuatan kita. Dia tahu bahwa kita sanggup. Dia tahu bahwa kita kuat, bahwa kita mampu. Jadi saudara-saudara, sempurna itu adalah ekspektasinya Allah, keinginan, harapan Allah bagi orang Kristen. Amin. Itu harapan Allah bagi orang Kristen. Gak harapan apa rupanya dari orang Kristen? Gak apa rupanya harapan lain. Aku berharap kau punya rumah yang besar. Bukan itu. Aku berharap kau menjadi begini. Aku berharap kereta menimpa mobil begini. Aku berharap. Bukan itu ekspektasinya Allah untuk manusia. Ekspektasi Allah untuk orang percaya adalah sempurna seperti Bapa. Amin Bapak Ibu. Nah, 1 Petrus 1:15-16. Tetapi hendaklah kamu kudus, kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggilkan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Jadi Tuhan menginginkan, Tuhan meletakkan sebuah beban bagi orang percaya, supaya orang percaya itu berprogres seperti apa yang Tuhan mau, sehingga sampai seperti Dia. Kuduslah kamu sebab Aku kudus. Nah, kalau diminta kuduslah kamu sama seperti Aku kudus, berarti bisa dikerjakan. Dan Tuhan bukannya lepas tangan. Alkitab mengatakan Dia sudah menguduskan kita. Amin. Dia sudah menguduskan kita secara de jure, secara posisi kita sudah dikuduskan. Nah, sekarang kita membuat kekudusan itu menjadi sebuah fakta dalam kehidupan kita. Darahnya sudah menyucikan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang menolong. Ada firman terus yang menerangi jalan kita. Firman kita. Kalau nyanyi langsung. Stand. Dan namanya nyanyi kan? Itu satu paket dengan musik kan? Biasanya F. Firman lita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Jadi firman-Nya diberikan. Secara posisi kita ini orang kudus. Amin. Jemaat Korintus itu Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu jemaat Korintus? Latar belakang background jemaat Korintus itu hancur-hancur. Tetapi kenapa Paulus bilang kamu adalah jemaat Allah yang kudus? Karena apa? Secara posisi dalam Tuhan memang kudus. Tetapi pekerjaannya, PR-nya adalah membuat posisi itu menjadi sebuah kenyataan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat. Amin. Jadi itu ekspektasi Allah yang bagi kita. Itu harapan Allah. Itu keinginan terdalam Allah bagi hidup kita, yaitu sempurna. Tadi kita kan sudah tahu tadi arti sempurna itu. Apa tadi sempurna itu? Utuh, lengkap, selesai, matang, tiba di tiba, dewasa. Dan kalau disimpulkan semuanya ini adalah serupa seperti Kristus. Itu dimungkinkan ya. Nah, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang tertulis ini di mana? Di Perjanjian Lama, dikutip oleh Petrus. Ternyata di Perjanjian Lama itu juga tuntutan Tuhan, itu harapan Tuhan. Di Perjanjian Baru itu juga harapan Tuhan. Ternyata Allah mengharapkan semua orang yang percaya kepadanya punya peningkatan. Nah, jadi menarik tadi kata kami mau maju sedikit lagi. Itu kan ada maju lagi. Memang kita tidak berdaya, tetapi ketika kita melangkah maju lagi sedikit lagi, ada kerinduan melangkah dengan memberanikan diri. Mungkin Bapak Ibu berat untuk maju lagi, tetapi Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Nah, kudus dalam hal apa? Perilaku kita. Perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, perkataan kita, banyak hal. Ya, saya buat ini supaya jelas, supaya tidak global artinya apa itu, supaya tidak meluas. Saya buat ini perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, perkataan kita. Makanya ada nyanyian kita nanti habis renungan ini. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Atau kita nyanyikan sebagai pendahuluan dulu. Yang dalam perkataan
perbuatan, itu yang Allah lakukan. Kalau kita baca tadi ada dalam Daniel tadi, kita baca keseluruhan, hanya kepanjangan tadi. Di situ berbicara tentang karena akan ada kebangkitan, dua kebangkitan orang mati yang percaya dan kebangkitan orang mati yang tidak percaya. Kemudian di situ juga disebut tentang akan ada masa yang sukar. Satu masa, dua masa, setengah masa. Lanjutan firman Tuhan minggu kemarin, yaitu masa anti Kristus. Jadi orang percaya harus punya punya langkah-langkah. Mungkin langkah-langkahnya kecil, tetapi ada sebuah kerinduan untuk memenuhi harapan Tuhan menjadi sempurna. Tuhan akan melindungi kita dari mata ulang. Tuhan akan menaungi kita seperti kubah, dan kita luput dari kuasa antikristus. Makanya perlu kita sempurna. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi. Dalam Wahyu 3:1 dan 2 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Itu seperti pelita yang hampir padam tadi, seperti arum nama rosok itu, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ternyata Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah jemaat dan mencari pekerjaan yang sempurna sebagai bukti pengorbanannya di Kalvari. Apa yang ingin kita tunjukkan? Ternyata Yesus berjalan-jalan sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ternyata Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah gereja itu mendapati pekerjaan, dan diharapkan pekerjaan yang sempurna di hadapan Allahku. Ternyata Yesus itu seperti pengawas. Yesus mempertanggungjawabkan kita di hadapan Bapa. Apa hasilnya? Jadi kalau pernah kita lihat gambaran, secara di juri kita sudah dibenarkan di dalam Dia, secara de facto, secara fakta kita harus hidup benar. Jadi kita itu di hadapan Allah, kita di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita belum sempurna secara fakta. Secara posisi kita di dalam Yesus benar di hadapan Bapa. Jadi Yesus mempertanggungjawabkan kita. Jadi Yesus sebagai imam bertanggung jawab sama Bapa. Jadi sabar ya Bapak, sabar. Aku sudah menjadi manusia, aku mengerti hal ini. Di dalam aku mereka akan bertumbuh. Ada support kepada mereka.
Jadi Yesus sedang mengharapkan Bapa mengharapkan. Karena kenapa kita bisa diterima oleh Allah Bapa surgawi? Karena kita tersembunyi di dalam Allah, di dalam Kristus. Hanya Kristus yang berkenan di hadapan Bapa dari sisi standar pencapaian. Tetapi Bapa menerima kita karena Kristuslah yang menaungi kita, pembela kita. Makanya kita harus mengerti apa yang Yesus telah berbuat bagi kita. Kita harus bergegas untuk memenuhi harapan Bapa surgawi, untuk hidup utuh, perfect, selesai, lengkap. Makanya Paulus seringkali berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah memelihara iman. Kenapa? Seluruh perlengkapan senjata semua lengkap. Karena dulu kita sudah dipreteli oleh iblis. Bahkan Yesus pun dipreteli untuk menggantikan kita. Nah, inilah jemaat ada 7 jemaat. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Inilah jemaat Sardis itu. Apa masalah mereka? Pekerjaan apa? Tidak sesuai dengan kehidupan rohani yang sejati. Tidak sesuai. Kristen alai orang nama berbeda. Kristen apa itu? Orang nama jalan nama. Kemudian yang setengah-setengah dikatakan hidup pada mati, setengah-setengah. Sama seperti jemaat Laodikia, suami-suami, setengah-setengah. Jadi ikut Tuhan ini jangan setengah-setengah lagi. Nanti dia akan tidak bisa luput dari mana pulang. Dia dimaga, aktivis dan palsu. Apalagi pekerjaan apa yang tidak mencapai standar, setengah-setengah, angin-anginan. Artinya masih dipengaruhi oleh musuh. Memang Tuhan sangat maklum, tetapi kalau di hati kita mengeluhkan tentang Tuhan, kenapa aku masih dikalahkan? Kalau kita mengatakan maaf ya Tuhan, aku tidak bisa ibadah. Oke, Tuhan maklum. Tuhan kan paling maklum kan di dunia. Manusia nggak maklum, sedikit maklum. Tapi Tuhan sangat maklum. Tapi karena Tuhan maklum, harus kita nangis dulu. Tuhan aku nggak mau ini. Walaupun engkau maklumi, tapi aku mau beranjak. Aku mau maju lagi. Karena ini bukan kehendak. Engkau menghendaki, aku maju. Amin Bapak Ibu. Melakukan dengan sempurna seperti khotbah Bani dari Imam Sadira sayur-sayur. Dia melakukan, kalau dia masak, dilakukan dengan segenap hatinya. Demikian juga kita melayani rumah tangga kita, melayani pasangan kita, melakukan tugas-tugas kita, melayani pekerjaan Tuhan sebagai pelayan, harus dengan segenap hati. Amin. Karena kalau dengan segenap hati, kalau masak segenap hati, enak masakan. Ya, coba bumbu apapun yang Bapak Ibu masak di rumah, tapi kalau sudah masaknya ini enak kan? Enaknya bukan di bumbunya, enaknya itu terasa spiritnya yang memasak itu. Padahal tasak telurnya.
mencapai. Apapun yang kamu lakukan, Kolose 3:23. Di sekolah kita langsung saya hafal karena ini pendek dan mudah dimengerti. Waktu itu seolah-olah saya sudah pintar menghafal, padahal hanya itu yang saya hafal. Apa saja yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apa saja yang kita perbuat. Amin, Bapak Ibu. Nah, kadang ada anak Tuhan hanya satu kepercayaan diberikan, pergumulannya luar biasa di dalam Tuhan. Seperti anak-anak ini, saya tugaskan untuk lakukan dunia. Dia berdoa puasa, berdoa puasa hanya untuk itu. Akhirnya saya sadar, ternyata untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Kamu nanti renungan ya, atau kamu pujian, langsung berdoa, Tuhan terus. Padahal bagi orang kan ada persiapan, tidak persiapan kan langsung pimpin pujian kan. Tapi anak Tuhan ini berdoa, janganlah tolong. Berarti orang ini menghargai, dia punya standar dalam pelayanan. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa kan detik itu disuruh langsung soraka yang bersuka-cita tanpa bergumul bisa. Nah itu pun boleh maksud saya, tapi artinya adalah orang-orang yang memperlakukan sebuah tugas itu yang terbaik, pasti Tuhan itu yang Tuhan inginkan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah berarti ada progres. Nah, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ternyata di dalam kehendak Allah itu ada levelnya juga, baik, berkenan, sempurna. Nah ini saya coba gambarkan begini. Ini kan putih, ini hitam, ya. Ini hitam, ini putih, ini kegelapan, ini terang. Jadi dari kegelapan ke dalam terang ini saya buat batasnya. Nah ini kehendak Allah, ini kehendak dunia. Nah ini sifatnya netral. Netral ini abu-abu, tidak dingin, tidak panas. Nah anak Tuhan seringkali cari posisi ini kan. Gak usah terlalu rajin ke gereja. Unang pagulaku, unang pajulaku Tuhan. Akhirnya dia cari posisi di sini. Tapi orang begini suatu itu akan dimintakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau begini. Dalam kehendak Allah itu ada level-level. Nah ini kehendak dunia ini ada buruk, ada bercela, ada rusak. Ya. Dan kemudian kehendak Allah itu ada baik, berkenan, sempurna. Nah, di dalam kehendak Allah itu saja ada level, tingkat. Bagaimana kita bisa menilai ini kalau kita tidak berada di posisi ini? Jadi di dalam kehendak Allah itu saja, Bapak Ibu, ada tingkatan-tingkatan, ada baik, ada berkenan, ada yang sempurna. Sempurna itu seperti yang kita bahas tadi. Jadi tujuannya itu sempurna. Bukan hanya baik, bukan hanya setuju. Berkenan itu setuju. Tuhan itu kan, aku berkenan kepada Tuhan. Setuju itu kan oke, setuju. Seorang Tuhan itu bukan hanya disetujui oleh Tuhan, tapi sempurna, utuh, lengkap.
selesai. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Yesus sebagai teladan sempurna seperti Bapa surgawi, Yesus sebagai teladannya, Yesus sebagai patronnya, Yesus sebagai tolok ukurnya, Yesus sebagai polanya. Jadi kalau Allah meminta orang percaya itu sempurna seperti Bapa tanpa sebuah contoh, gak mungkin bisa terjadi. Makanya ajaib Allah Kristen ini. Dia menuntut kita seperti Dia, tetapi Dia memberikan contoh. Bagaimana seorang mengerjakan sesuatu sebelum dia bisa melihat contoh? Jadi Yesus menjadi contoh. Dalam Yohanes 4:34 kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan." Ternyata Yesus juga memberikan contoh. Kalau Yesus melakukan sesuatu dengan selesai dan Bapa berharap, lihatlah seperti putraku bekerja melakukannya dengan selesai. Kamu pun harus selesai. Harus selesai. Yesus patron, Yesus tolong ukur. Bagaimana kalau dia minta? Makanya standar moralnya Kristen itu ya Yesus. Coba agama-agama di dunia, kalau sudah buat baik, standarnya apa? Gak ada standar yang menghidupi. Dan standar ini haruslah full power. Saya baru mendengarkan renungan dari Mari Immanuel, yaitu seorang bishop gereja Kristen di Australia. Dia mengatakan itu, semua agama di dunia ini bisa mengajarkan dari yang jahat jadi baik, dari yang jahat jadi baik, dari yang negatif kepada positif. Semua agama mengajarkan. Tetapi hanya Yesus yang membuat mati bangkit. Gak ada yang lain. Semua agama punya kemampuan untuk mengubah orang dari jahat jadi baik, dari jahat jadi baik. Semua agama mengajarkan. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar dari jahat jadi baik. Bukan itu yang Tuhan harapkan dari kita. Sekedar itu, jahat jadi baik. Hanya Yesus yang membuat manusia itu dari mati jadi hidup. Dan ketika dia hidup, dia harus hidup seperti standarnya Yesus. Karena dia adalah gambar dan wujud Allah. Dan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Dan kalau Allah menciptakan manusia sejak awal segambar dan serupa dengan Allah, untuk memulihkan itu lagi, kan kita sudah merosot, untuk memulihkan kesalahan, mana gambarnya? Sudah hilang gambarnya. Ada, sudah hilang gambarnya. Malah makin rusak. Bagaimana? Tampillah Yesus, dia adalah gambar dan rupa Allah, sang pencipta manusia itu. Yesuslah gambar itu. Kita bisa meneladani. Bukan hanya sebagai juru selamat, bukan hanya dia adalah Tuhan kita, juga sebagai teladan dalam hidup kita. Tolong ukur.
dalam setiap tindakan-tindakan kita. Jadi Yesus itu menyelesaikan. Nah, Yohanes 3:4, aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, jadi kalau Yesus saja pekerjaannya tidak ada yang gantung, pekerjaannya tidak ada yang merosot, tapi dia mengerjakan dengan excellent, dengan perfect, maka tidak heran Bapa minta orang-orang yang telah ditebus oleh putranya supaya masuk ke dalam kerajaan Allah harus seperti putranya. Tentu kesempurnaannya yang diharapkan Bapa tentu tidak seperti Yesus, karena dia adalah pribadi yang tanpa dosa, adalah Allah yang jadi manusia. Tetapi perfectnya seorang manusia, kalau dia hidup sesuai dengan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Yohanes 13:15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru, Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Membasuh kaki di sini berarti merendahkan diri, saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling memaafkan. Itu zaman dulu, kalau itu jalan itu berdebu. Nah, kalau masuk rumah, di depan pintu itu ada kendi berisi air untuk membasuh kaki, lalu bisa masuk ke rumah. Jadi ketika membasuh kaki berarti harus ada lap yang digunakan. Nah, Yesus memberikan contoh. Ketika murid-murid masuk, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, karena mereka masuk ke rumah nggak membasuh kaki seperti ada di stadion. Yesus mengambil apa? Ikat pinggang kainnya, lalu dia membasuh kaki murid-murid. Lalu, kaget, jangan. Masih Yesus, murid-murid itu harus saling merendahkan. Ada juga memang di pernah sebuah seminar kami juga melakukan itu, benar-benar mencuci kaki. Ada hal yang khusus juga terjadi, tapi pada akhirnya sesuai waktu berubah juga. Maksudnya balik lagi. Waktu dibasuh kaki temannya nangis-nangis. Nah, aku bisa melakukan. Setelah itu bandel lagi. Kalau terus dibasuh kaki begitu ya. Tapi bukan secara literal maksudnya membasuh kaki ini dalam konteks Kristen. Yaitu sebuah kerendahan hati seorang kepada yang lain. Nah, kalau dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan bagimu kepada kamu, supaya kamu juga berbuat apa? Sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sama seperti yang kuperbuat. Kalau aku mengampuni kamu, sama seperti aku mengampuni kamu, berbuat juga kepada orang lain. Standarnya seperti apa yang dilakukan padamu. Bukan standarnya seperti apa yang dilakukan si A kepada si B. Bukan. Misalnya kalau saya mengampuni Pak Alfa,
juga kan bersyarat kan. Nah, ampunilah Pak Alfa, Pak Sean ya, dengan standar pengampunan yang Bapak terima dariku. Nah, akhirnya Pak Alfa mengampuni Pak Sean. Pak Sean, aku mau mengampuni kau kalau syaratnya apa? 1, 2, gitu. Nah, kalau standar yang dipakai Pak Alfa mengampuni Pak Sean adalah seperti yang melakukan, itu standar saya, standar manusia. Dan itu akan berkembang nanti, berkembang bukannya semakin baik, makin rusak. Tetapi standar pengampunan kita apa? Sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, tanpa syarat. Ya, bagaimana tanpa syarat? Tapi kan dia berulang-ulang menyakiti hatiku. Berulang-ulang dia menyakiti hatiku. Berarti harus ada syarat lah. Harus ada hitam di atas putih. Nah, ya, maksudnya bisa-bisa lah kalau memang karakternya begitu agak menjauh sih. Tapi yang penting hati saudara sudah beres. Berhubung hati saudara lemah, gak bisa menjaga emosi, yang saudara lebih bagus. Tuhan, aku ini lemah, tolong saya. Bijak-bijaklah supaya tidak terjadi. Tapi pada intinya Bapak Ibu sudah mengampuni tanpa syarat. Sama seperti aku berbuat kepada Yesus sebagai teladan. Jadi apa yang Yesus perbuat itu yang kita praktekkan dan kita terapkan kepada orang. Itu Bapak Ibu. Sepertinya sampai di situ dulu ya Bapak Ibu. Udah jam segini gak terasa. Kita lanjutkan minggu depan. Nah, mari kita nyanyikan nyanyian. Ya